Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Ayu buru-buru berkata, "Paman, jadi begini. Jeffy, saudara saya ini memiliki perusahaan di bidang kosmetik. Dan tahun ini rencananya dia mau meningkatkan brand awareness. Dan dia kebetulan adalah penggemar dari saudari Gemma. Karena tahu Gemma sebentar lagi akan mengadakan konser tour. Jadi kita pikir untuk bertemu dan bernegosiasi tentang kerjasama. Di mana nanti saudara saya akan menjadi sponsor di konser Nona Gemma." Aska ragu sedikit terkejut. Dia awalnya mengira Ayu dan Jeffy akan datang, dan kemungkinan besar mereka akan mewakili keluarga Sucipto untuk datang membicarakan semacam kerjasama tingkat keluarga. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa kakak dan adik ini datang hanya untuk berbicara dengan putrinya tentang sebuah konser kecil. Namun, dia sedikit lega. Karena ini tentang kerjasama dengan putrinya, maka dia tidak perlu terlibat di dalamnya. Jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, "Oh, kalau gitu kamu bisa berbicara langsung dengan Gemma tentang ini. Aku tidak tahu menahu tentang konsernya soalnya." Ayu mengangguk, lalu memandang Gemma dan bertanya, "Kak Gemma, gimana pendapat kakak tentang masalah ini?" Gemma sebenarnya tidak terlalu tertarik. Dia tidak berada di industri hiburan untuk menghasilkan uang, jadi dia pada dasarnya berbeda dari bintang wanita yang lainnya. Selebritas wanita lain, apapun yang mereka lakukan, mereka mungkin hanya karena mencari uang. Apa yang mereka lakukan tergantung pada jumlah honor untuk berpartisipasi dalam acara maupun kegiatan publisitas. Untuk kelas penyanyi tergantung berapa lagu yang akan dinyanyikan. Sedangkan untuk aktor atau aktris mereka bisa memilih film atau serial TV mana yang honornya lebih besar. Beberapa dari mereka bahkan ada yang sampai menjadi sugar baby para pria hidung belang. Tapi sangat berbeda dengan Gemma. Uang benar-benar tidak memiliki arti penting dalam karirnya. Terlebih lagi, setelah dia bersatu kembali dengan Tama, dia sudah membuat rencana untuk keluar dari dunia hiburan. Dia ingin keluar dari dunia hiburan terlebih dahulu, dan kemudian setelah Tama mengatasi masalah pernikahannya dengan Alena saat ini, dia akan menikah dengannya, dan kemudian berkonsentrasi untuk membantu suaminya dan membesarkan anak-anak di rumah. Bahkan, dia sudah mengira ketika tur konser mencapai tahap akhir, dia akan mengumumkan pengunduran dirinya di lokasi konser dan menjauh dari semua program musik, film, dan TV. Oleh karena itu, jenis kerjasama yang disebutkan oleh Ayu bahkan lebih tidak menarik baginya. Jadi dia dengan belak-belakan berkata, "Maaf, Ayu, aku tidak punya rencana untuk mencari sponsor utama untuk tur konser ini, terlebih lagi beberapa brand yang menjadi sponsor sudah ditetapkan. Dan semua materi juga sudah dibuat. Kita juga sudah menyiapkan beberapa platform online dan sudah mulai berpromosi. Saat ini, sudah sangat terlambat untuk menandatangani perjanjian. Apalagi kalau kita harus mengubah materi promosi yang telah disiapkan." Ayu buru-buru berkata, "Kenapa? Kak Gemma, selama kamu menyetujuinya, semuanya akan dirubahkan oleh para staf kan?" Dengan itu, dia dengan cepat mengedipkan mata ke Jeffy. Jeffy di samping buru-buru berkata, "Jadi begini Nona Gemma, aku sebenarnya ingin menjadi sponsor tetap di konsermu. Kemudian melakukan promosi kesejahteraan publik berskala besar. Selama kamu setuju, kita dapat membantu setiap konsumu dan akan memberikan biaya sponsorship sebesar 100 juta. Dan pada saat itu juga, semua nominal akan disumbangkan ke Yayasan Amal atas nama Nona Gemma. Dan tujuan uang ini akan didedikasikan untuk meningkatkan lingkungan hidup dan untuk anak yatim piatu.
Bagaimana menurutmu? Ketika Gemma mendengar ini, dia tiba-tiba ragu-ragu. Awalnya, dia telah memutuskan untuk menolak secara langsung, tetapi dia tidak menyangka bahwa Jeffy akan benar-benar memintanya bekerja sama dan menyumbangkan hasilnya ke anak yatim. Pada saat ini sangat menyentuh bagian paling lembut dari hatinya. Awalnya, setelah bertemu kembali dengan Tama dan mengetahui bahwa Tama telah tinggal di panti asuhan selama 10 tahun, Gemma selalu merasa tertekan karena masa kecil dan remaja Tama yang dilewati Tama sangat sulit. Jika seseorang setelah dia beranjak dewasa, bukankan suatu masalah yang besar akan ikut campur pada suatu masalah. Namun, jika masa kanak-kanak menderita terlalu berlebihan, itu mungkin akan menjadi satu pengalaman yang sulit bagi siapapun untuk melepaskannya. Jika seseorang memiliki masa kecil yang baik, bahkan ketika dia memikirkannya saat berusia 70-an atau 80-an, itu tetap bisa membuat orang merasa bahagia. Begitu juga sebaliknya. Jika seseorang memiliki masa kecil yang buruk, dia akan diselimuti oleh bayang-bayang yang kuat selama sisa hidupnya. Karena perasaannya pada Tama waktu ia masih kecil, dia tidak mampu mencintai pria lain selain Tama. Dan karena Tama adalah anak yatim piatu, maka dia juga memiliki rasa belas kasih yang sama untuk anak yatim piatu lainnya. Pada saat ini, dia agak malu di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, "Oh, maafkan saya. Seharusnya saya melakukan sumbangan-sumbangan untuk anak yatim piatu tanpa saya harus menunggu orang lain mengingatkan." Memikirkan hal ini, dia berkata, "Baiklah, ayo lakukan ini. Karena ini semua untuk amal yang dari uang Anda atas namaku, aku benar-benar tidak berani menerimanya. Lebih baik kita melakukan konser amal ini bersama-sama. Dan untuk setiap konser, perusahaan kosmetikmu boleh menyumbang 100 juta dan aku secara pribadi juga akan menyumbang 100 juta. Mendengar apa yang dikatakan Gemma, Jeffy langsung sangat gembira. Segera, dia menatap adiknya Ayu. Wajahnya penuh kekaguman. Saat ini, Jeffy sangat mengagumi kecerdasan yang dimiliki oleh Ayu. Dia tahu bahwa meskipun adik perempuannya beberapa tahun lebih muda darinya, otaknya jauh lebih cerdas daripada otaknya. Atas nama amal, akhirnya mampu membujuk Gemma untuk menerima kerjasama. Ini juga merupakan solusi yang sudah lama dipikirkan oleh Ayu. Ayu telah menganalisis Gemma. Dia tidak kekurangan uang, cinta kedua orang tuanya, dan lainnya. Tidak mudah bagi pria biasa untuk membuatnya terkesan. Jangankan berbicara tentang mengejar cintanya. Bahkan jika seseorang ingin bekerja sama dengannya, itu akan sangat sulit. Karena itu, Ayu merasa jika ingin membuat Gemma terkesan, dia harus mencari cara lain. Ayu sudah tahu bahwa Gemma memiliki tunangan yang sudah diatur orang tuanya di masa lalu. Tapi keadaan tunangannya masih tidak pasti, apakah dia hidup atau mati. Bahkan kedua orang tua tunangannya sudah meninggal dunia. Jadi dia merasa bahwa dia bisa mengesankan Gemma dengan melakukan amal untuk anak yatim piatu. Bagaimanapun, seorang anak yang hilang selama bertahun-tahun memiliki dua kemungkinan. Entah dia sudah lama tidak hidup, atau dia tumbuh sebagai yatim piatu. Oleh karena itu, dia merasa Gemma pasti tidak akan menolak selama kakaknya mengatur sedekah untuk anak yatim piatu. Seperti yang diperkirakan, Gemma benar-benar jatuh dalam rencananya. Jadi, Jeffy saat ini menjadi sangat bersemangat dan berkata, "Nona Gemma, dalam hal ini, mari kita tunggu untuk menandatangani kontraknya setelah tahun baru. Lalu aku akan mengatur pembayarannya secara langsung." Gemma mengangguk dan berkata, "Karena setiap donasi adalah 100 juta, jadi kamu tidak perlu membayar pada manajerku. Sebelum setiap konser dimulai, kita masing-masing akan mendonasikan 100 juta untuk badan amal setempat. Bagaimana Kak Jeffy? Apakah kamu setuju?" Tentu saja, Jeffy tidak memiliki pendapat sedikitpun, dan berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Aku akan mengikuti apa yang Nona Gemma katakan." Gemma sebenarnya sedikit egois.
Tur konser pertamanya setelah tahun baru adalah di Jakarta. Dan Jakarta adalah tempat tinggal Tama selama bertahun-tahun, hal yang sebenarnya ada di dalam lubuk hatinya. Dia berharap untuk menyumbangkan sejumlah uang terlebih dahulu untuk Badan Amal Jakarta. Saat itu, uangnya bahkan bisa digunakan untuk memperbaiki dan memperluas panti asuhan tempat Tama dibesarkan. Lagi pula, ada lebih dari 1 miliar orang di negara ini. Jika dia menyumbangkan uang secara langsung ke Charity Federation, dia mungkin tidak dapat memberikannya kepada panti asuhan yang ada di Jakarta. Dan karena itu, dia lebih baik mendonasikan 200 juta secara langsung. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.